budaya positif. Mungkin di sini ada istilah kata budaya. Budaya kalau diartikan dalam sebuah bahasa itu adalah perilaku atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Budaya positif berarti perilaku baik dan sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan atau rutinitas ini bukan setiap hari, tidak juga, tapi bisa dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan, bahkan setiap tahun. Kemudian saya lanjut, ini cuplikan saja. Kalau Ibu Neni kemarin mungkin dia langsung dari materi, tapi kalau saya dari pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ada di depan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di situ ada pilihannya. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian dapat surat peringatan atau dalam bentuk itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Intinya yang A itu apakah datang tepat waktu itu menghindari hubungan, takut karena atasannya, itu yang A. Kemudian yang B, ataukah Anda datang di tepat waktu itu karena ingin ujian atau penghargaan? Kemudian yang C, option C, itu apakah Anda datang di kelas tepat waktu itu menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri? Coba tanyakan kepada Anda sendiri. C, betul ini C. Betul ya? Oke, bagus. Berarti kalau yang C, berarti ini sebenarnya sudah ada di jalur yang tepat. Karena budaya positif sendiri itu lebih bagus itu timbul dari nilai intrinsik atau nilai dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya. Jadi tidak dipengaruhi dari motivasi eksternal atau ekstrinsiknya. Kalau menghindari hubungan atau penghargaan itu pasti berasal dari nilai eksternal atau dari luar. Ya, gitu. Salah lagi. Kemudian ada pertanyaan juga. Pertanyaannya menarik juga seperti pertanyaan yang tadi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji atau memberi penghargaan, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba tanya dalam diri Anda ini. Pada tanggal tepat waktu. Semua setuju dengan ini? Setuju. Setuju. Jadi itu pertanyaan awal saja. Kemudian baru saya masuk materi. Berarti mindset atau pemikiran Bapak Ibu guru ini sebenarnya sudah di situ mindsetnya. Sebenarnya budaya positif itu intinya adalah menimbulkan atau menanamkan motivasi intrinsik, yaitu tanggung jawab yang berasal dari dalam dirinya masing-masing. Jadi tidak dipengaruhi oleh lingkungan maupun penghargaan atau ujian. Kemudian di dalam budaya positif itu ada materinya atau subtemanya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua itu motivasi perilaku. Ketiga perubahan dasar manusia. Keempat posisi kontrol dulu. Kelima keyakinan skor atau kelas. Dan keenam itu segitiga restitusi. Ada 6 bab atau materi. Yang pertama kita bahas dulu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal yang lain, bukan akibat dari paksaan, ujian, hukuman maupun penghargaan. Di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sama halnya dalam sikap sosial. Kalau kita perhatikan penilaian itu ada sikap sosial. Di situ sikap sosial misalnya ada kerjasama, kemudian ada lagi apa lagi? Gotong royong, kemudian ada lagi tanggung jawab, disiplin, sopan santun. Nah, itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya ada teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi ini menurut Gosen itu ada suatu ilusi kontrol. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata. Apakah guru bisa mengontrol murid? Itu menurut Gosen itu tidak bisa. Itu hanya ilusi saja. Di saat murid tidak mau mengerjakan sesuatu karena diperintah oleh guru, itu mereka mengerjakan tidak mungkin dengan baik. Misalnya suruh mengangkat meja, tapi pas dia baru kerja apa atau apa, dalam dirinya tidak mau atau kemauan saat dirinya itu mau, pasti pekerjaannya akan tidak pasti mundur kalau seperti itu. Kemudian ada ilusi lagi, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Itu juga suatu ilusi. Dan nomor 3, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu tidak juga. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga suatu ilusi. Selanjutnya mengenai kebijakan universal tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilainya yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kedua yaitu motivasi perilaku, Bapak Ibu. Kalau tadi yang awalnya tadi saya mulai dengan pertanyaan, baru yang kedua ini kita bahas. Nah, motivasi perilaku itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi perilaku. Jadi nanti bisa tanyakan dalam dirinya sendiri, kenapa aku saya jadi guru itu? Sebenarnya motivasinya apa? Dan seperti yang tadi pertanyaan yang awal tadi, ketika saya masuk dalam kelas dengan tepat waktu, itu motivasi saya sebenarnya itu apa? Kalau masih memiliki motivasi karena takut karena hukuman atau karena pengen makan kunci saja kalau di sebelah sini, berarti ini adalah sesuatu yang tidak disarankan, kurang tepat. Yang betul adalah itu motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Karena motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri itu akan lebih lebih membuat kita itu dalam jangka panjang melakukan hal yang baik. Kemudian dari ini masih kita, jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari ekstrinsik tadi dari luar. Kemudian sehingga guru berupaya untuk dapat menunjukkan motivasi intrinsik
diri kita, agar dapat muncul pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hubungan. Ada kata-kata sebaiknya hindari hubungan dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Mungkin kalau penghargaan itu biasa diterapkan oleh guru-guru TK yang tahu. Mungkin ayo anak-anak baris dulu sebelum masuk kelas, nanti yang baris duluan mendapatkan gula-gula atau permen. Seperti itu. Lainnya, selanjutnya ini ada tugas dari Bapak Ibu, kelompok saya Bapak Ibu. Di situ ada pertanyaan, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, nanti Anda amati sendiri di sekolah Anda, itu motivasi dan murid itu paling banyak itu yang seperti apa? Apakah murid Anda itu takut karena hukuman, atau karena senang dengan ujian, atau memang sudah mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri? Nomor 2, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya? Jadi nanti tanya sendiri dari dalam diri. Setiap hari itu sebenarnya saya ingin menerapkan menanamkan disiplin positif itu dengan motivasi seperti apa? Apakah dengan hukuman, atau dengan penghargaan, atau dengan menanamkan motivasi diri sendiri? Kemudian nomor 3, itu nilai-nilai kebajikan apa yang Anda bisa tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ada disiplin, kemudian ada lagi tanggung jawab, sopan santun, kemudian kerjasama, kemudian ada lagi bertakwa, kreatif, mandiri, kolaboratif, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang bisa Anda tanamkan pada murid-murid Anda? Dan ini ada pertanyaan Bapak Ibu ini yang belum jelas sebelum dijawab pertanyaan ini. Ikut peta kembali ke yang motivasi. Tulis singkat-singkat saja, terlalu panjang. Ya, silakan. Misalnya murid itu masuk sekolah tepat waktu itu karena apa? Karena takut karena hukuman, atau karena suka mendapat ujian dari gurunya, atau memang mereka itu sudah tertanam disiplin diri dari dalam dirinya sendiri.
dengan menghukumnya kalau dia tidak masuk sekolah, atau misalnya dengan memberikan penghargaan dia apabila dia rajin masuk sekolah. Itu contoh soal hukumnya. Bagi saja bisa. Iya, satu ini dua tiga. Dua tiga. Oke. Itu satu, itu tiga. Itu tiga itu sudah. Nilai-nilai kata apa yang bisa ditanamkan pada diri Anda di kelas dan setiap nilai-nilai kesopanan dan disiplinan dalam lingkungan sekolah. Jelas. Contohnya proses sekolah bertempat waktu dan berpakaian seragam dengan rapi sesuai dengan hari jam belajar sekolah. Sampai selesai. Dan menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan pakaian seragam yang ditentukan pada hari masing-masing. Bahasa. Oke, kami dari kelompok 1, menurut kami bahwa motivasi pertama di mana perilaku murid-murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh guru. Itu. Iya. Oke, tentang dulu. Makanya motivasi di sekolah ibu itu lebih banyak karena menghindari hukuman. Alasannya apa? Mungkin ibu sendiri yang melakukan hukuman atau melihat bapak ibu yang lain sering melakukan hukuman pada anak murid. Iya, jadi menurut saya kebanyakan kalau di Papua, khususnya di Papua ya, Iya. kalau kita guru harus mempunyai ketegasan Iya. sehingga anak-anak itu mereka bisa jadi penurut. Nah, maka dari itu mereka yang selaku murid-murid ini mereka juga takut dengan hukuman. Kalau tanpa hukuman, saya pikir mungkin mereka tidak seperti tadi yang apa namanya? Tidak menurut. Ya, tidak menurut. Oke, baik. Kemudian. Ya, baik, kami membahas tentang strategi apa yang selama ini kami terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kami, bagaimana hasilnya pada perilaku murid tersebut. Nah, untuk saya sedikit berbagi pengalaman, kalau saya biasanya kalau pegang kelas kecil, strategi saya itu memberi penghargaan pada siswa yang sebenarnya berprestasi. Berprestasi ini bukan melulu pada nilai. Bisa saja contohnya pada setiap akhir bulan saya biasanya membacakan absen. Siapa siswa yang alfanya paling banyak, terus yang tidak pernah alfa. Nanti yang tidak pernah alfa saya beri penghargaan, maju ke depan, kita beri tepuk tangan, terus menyanyi untuk dia. Dengan begitu teman-teman lain yang sering alfa itu jadi termotivasi, dan itu memang terbukti manjur. Ada beberapa siswa yang sering malas jadinya termotivasi. Nah, bulan keduanya saya mulai memberi hadiah berupa coklat. Nah, dengan demikian alfanya mulai berkurang. Jadi untuk kami bertiga ini di kelas kecil, jadi biasanya itu memberi penghargaan. Selain bukan berupa barang, bisa berupa tepuk tangan, tos. Kalau ada siswa yang datang ke kelas lebih dulu terus menyapu, tapi bukan tiketnya atau tanpa disuruh, biasanya saya bertanya siapa yang tadi sapu, terus kalau dia angkat tangan, saya beri tos, ucapkan terima kasih, begitu. Jadi anak itu merasa senang, merasa dihargai. Dengan demikian besoknya dia akan dibuat lagi karena mereka senang mendapat ujian. Terus ada juga kita beri tepuk tangan seperti tadi, terus kata-kata yang
mengulangi lagi perilaku yang baik tadi, dan teman-teman lain juga bisa mengikuti. Dan itu insya Allah 1 dari 10, 1 sampai 10, 7, 8 sudah berhasil. Itu dari kami. Terima kasih. Kelompok 3 tentang nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah. Kalau kami itu menanamkan nilai-nilai kesopanan dan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. Contohnya contohnya masuk sekolah tepat waktu dengan menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah pada hari-hari yang ditentukan gitu. Terus yang kedua, memberi salam ketika masuk masuk sekolah dan pulang sekolah. Terus kita juga menanamkan ini sopan santun yang kalau bertemu guru di jalan itu harus memberi sapa, bertemu teman harus saling menyapa gitu. Bagus. Oke, saya tapi dalam proses pendidikan nanti kita akan sendiri kemana? Itu nanti ke slide selanjutnya. Sebenarnya yang bagus itu sebenarnya yang mana, yang harus diterapkan yang mana, nanti ke slide selanjutnya. Kita lihat. Yang pertama hukuman. Selanjutnya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian ada lagi konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dicatat dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaannya tipis sekali Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tadi biasanya bersifat spontan. Saya ada murid melanggar aturan. Jadi hukuman itu tidak hanya bersifat berupa fisik, tapi verbal juga bisa. Misalnya verbal juga. Kalau yang kasar gitu, itu hukuman bisa verbal. Kalau konsekuensi itu adalah ada korelasinya. Kalau saya menerapkan peraturan, kita sudah sepakati, sosialisasikan. Terus kalau ada yang melanggar, berarti konsekuensinya jelas. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya, nah coba di sini Bapak Ibu guru lihat di situ ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi murid ini terlambat sekolah terus disuruh mencatat 100 kali, yaitu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Mungkin baru beres. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang kedua adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Masih ada korelasinya ya? Konsekuensi. Jadi ini bisa konsekuensi. Kemudian yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi
contoh dari hukuman ataupun konsekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau memang terpaksa kepada anak murid, jangan melakukan hukuman, maksimal konsekuensi. Itu maksimal kalau bisa. Ya. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Di situ ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sino menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta kelas makin gaduh dan anak-anak itu tertawa melihat IPA di depan kelas memegang buku-bukunya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap IPA? Mengapa? Menurut Bapak Ibu, setuju kan tidak? Tidak. Kemudian nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul, hukuman. Yang pertama itu, kenapa dibilang hukuman? Yang pertama itu membiarkan murid yang lain menertawakan pada IPA. Kemudian tidak ada pada saat di rumah itu sambil menunggu dunia itu melakukan suatu hukuman. Jadi sudah semakin jelas ya antara hukuman dan konsekuensi dan penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Beda tipis. Penghargaan efektif jika kita menemukan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita itu mungkin murid tidak melakukannya dengan ikhlas lagi, itu salah satu kekurangan dari penghargaan. Misalnya kalau Pak Rian sering memberikan hadiah, itu anak-anak senang. Tapi sekali Pak Rian itu tidak masuk sekolah, macam jadi motivasi berkurang. Itu salah satu kekurangan dari penghargaan. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Di situ dikatakan jika kita memberikan suatu penghargaan melakukan sesuatu, maka kita harus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang berperusahaan perilaku yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin anak itu semangat belajar terus, berarti kita harus memberikan sebuah penghargaan terus. Jadi ibaratnya kalau tidak ada penghargaan, macam malas begitu. Itu merupakan dari penghargaan. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan antara murid sama murid. Misalnya biasanya yang biasa dapat prestasi terus dapat penghargaan. Kalau prestasinya bagus dapat penghargaan. Itu yang merasa dukung adalah yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya yang ranking paling akhir, dan bisa membuat anak murid putus asa. Putus asa itu yang ranking terakhir itu putus asa karena dia merasa saya tidak bisa anak murid ini. Jadi berusaha semaunya saja. Jadi kekurangan dari penghargaan. Kemudian, dari pendidikan guru penggerak ini sebenarnya intinya adalah kalau bisa kita itu menerapkan motivasi yang
tumbuh dari dalam diri itu sendiri. Ya, bukan dari penghargaan maupun hukuman tadi, tapi bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi diri dari dalam dirinya agar melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian itu penghargaan, misalnya penghargaan yang paling bagus itu adalah saat mereka bisa sesuatu karena kita ajari, itulah penghargaan yang terbaik bagi murid kita. Misalnya murid kelas 1 belum bisa baca, kemudian kita ajari terus sampai bisa. Dia dengan bisa itu dia merasa senang baca, itulah penghargaan yang terbaik seperti itu. Suatu penghargaan yang bagus seperti itu. Kemudian tadi ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan tidak itu restitusi. Bersalah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan dalam pendidikan ini, sebaiknya kita melakukan restitusi. Tidak boleh melakukan hukuman, tapi restitusi. Tapi paling mentok konsekuensi. Nah, gitu. Kalau murid salah, sebenarnya tidak boleh memberikan hukuman, tapi harus memberikan restitusi. Tapi kalau sudah mentok betul, maksimal konsekuensi lah. Nah, gitu. Kemudian untuk restitusi sendiri, nanti kita bahas ya, bab terakhir ada segitiga restitusi. Cara melakukan restitusi itu bagaimana? Kemudian dengan cara apa itu nanti kita bahas hal yang paling terakhir. Ya. Saya lanjut dulu. Nah, di situ ada perbandingan. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, kemudian identitas sukses itu dengan konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu, ini perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu pasti bersifat menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Misalnya ada anak murid melanggar aturan. Kalau hukuman langsung pak, mungkin pukul pakai rotan, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, kalau terlambat, sudah suruh mengganti di jam istirahat. Misalnya tidak boleh keluar dulu, istirahat tetap di dalam kelas, mengerjakan tugas, itu konsekuensi. Kemudian restitusi, itu diberikan solusi. Kita dialog dengan murid, kenapa kamu tadi terlambat? Ditanya dulu. Kemudian kebutuhan apa yang dia inginkan. Kalau sudah ditanya-tanya, kemudian diberikan solusi atau dipancing agar solusi tersebut timbul dari dirinya sendiri. Misalnya, Pak Guru tadi saya terlambat itu karena baju saya basah. Terus bagaimana kalau misalnya Jumat pakai pramuka, baju saya basah Pak Guru. Kemarin baru saya cuci. Terus besok hari Jumat itu biar tidak basah itu bagaimana? Oh, berarti hari setelah hari Jumat, hari Sabtu bisa kita cuci lagi dulu, bisa langsung kita cuci biar hari Jumatnya bisa biar kering. Nah, itu satu solusi dari dirinya sendiri menanggapi masalah untuk memecahkan suatu masalah sendiri. Itu restitusi seperti itu. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Nomor 3 itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian nomor 2 kasih sayang dan rasa menerima atau love and belonging. Nomor 3 ada kebebasan atau freedom. Keempat kesenangan atau fun. Dan kelima itu penguasaan. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan
dampak fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lanjut lagi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Nah, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini apa yang menyebabkan yang berbeda. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana atau kalimat mana yang merupakan kebutuhan kesenangan itu bagaimana, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang itu bagaimana, pengusaha itu bagaimana, itu bisa dilihat dari kalimat-kalimatnya. Kalau nanti dilanjut bisa dilihat dari jawaban anak murid. Misalnya di sini kesenangan, apabila itu dilakukan dengan lisan saja. Apabila Pak Guru kita itu melakukannya dengan cara lisan, makanya ingin mengerjai saya, itu merupakan kebutuhan kesenangan dari Pak Guru. Kemudian kalau alasannya adalah kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian selanjutnya apabila jawaban Pak Malik itu kebutuhan kekuasaan, dan yang terakhir itu kalau dia menjawab gaya ngomongnya Pak Guru kan sesuatu sekali, berarti itu sebuah kebutuhan kebebasan. Mungkin agak belum jelas soal itu, tapi ini ada pertanyaan untuk membuat kejelasan dari kasus tersebut. Ibu Sabar, guru wali kelas 2A di SD Pelitah tadi, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan memeluk Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dan makan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kalau ada anak murid yang suka merebut bekal atau jajanan anak murid lain, itu apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira alasan Doni merebut bekal dari anak yang lain itu apa? Nanti bisa kita jawab setelah kita tanya pada Doni. Misalnya gitu, Doni alasannya apa dulu? Berarti kita baru bisa memetakan kebutuhan apa yang dia butuhkan. Ya. Misalnya ada anak murid namanya Doni, sukanya merebut jajanan atau bekal dari anak yang lain. Baru kita tanya, kenapa Doni kamu suka merebut jajanan dari anak yang lain? Misalnya saja yang pertama, kalau jawaban Doni itu karena dia lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau jawaban Doni tadi tidak dikasih bekal orang tua, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah survival. Kalau jawaban Doni seperti itu. Tapi kalau jawaban Doni itu hanya iseng saja, masa senang, masa senang menggoda teman-temannya, rebut bekal teman-temannya, itu berarti merupakan sebuah kesenangan. Nah, kalau iseng itu sebuah kesenangan. Di nomor 5 ini, kalau jawaban Doni itu hanya iseng, pengen menggoda teman-temannya, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Beda lagi kalau jawaban Doni adalah misalnya bosan dan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dia sudah memberikan bekal, itu dia bosan, cuma ada tempe saja, apa saja. Dia kebutuhan yang dipenuhi Doni itu adalah kebebasan. Jadi bagi bapak ibu nanti bisa dilihat. Misalnya kalau ada anak nakal, ditanya dulu, sebenarnya kebutuhan dia ini kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nanti baru dicari akar masalah untuk melakukan resolusi. Jadi kebutuhan
kebutuhan itu ada 5 tadi. Ada survival tadi, kemudian ada kebebasan, kemudian kasih sayang, ada lagi kesenangan. Yang lanjut dulu Bapak Ibu, kayaknya dulu juga dengan 3. cari pasangan dulu. Udah apa di meja ini? Nah, ini Pak, Ibu apa dengan Ibu Nana? Menghadap meja. Nah, menghadap meja. Iya. Ini paling kan? Kemarin tidak dapat, tidak satu saja. Ibu apa dengan Ibu Sari? Kemudian taruh bolpen di tengah-tengah. Taruh bolpen di tengah-tengah meja. Nah, iya, saling berhadapan. Kalau pas kata klep itu berarti tepuk tangan. Paham? Coba dulu, klep. Kalau boom berarti tepuk meja. Boom. Klep. Boom. Klep. Boom. Jadi jelas ya, ada klep, ada boom, kemudian ada bolpen. Kalau bolpen itu berarti nanti duluan siapa yang akan bolpen. Jadi ibaratnya apa? Rebutan. Kalau saya sudah bilang bolpen berarti kalian baku rebut. Siapa yang start itu berarti yang menang. Jelas? Jelas ya? Klep. Oke, ulang. Klep. Boom. Klep. Boom. Klep. Boom. Klep. Boom. Klep. Bolpen. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian saya lanjut itu posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5 juga. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima itu sebagai manajer. Adalah satu pertama. Penghukum yang pertama. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik itu berarti bisa memukul atau menampar, pokoknya berkaitan dengan fisik tubuh seseorang. Kemudian ada juga yang berupa kata-kata atau verbal. Kalau yang berupa kata-kata itu di situ ada kadang disertai dengan surat atau kata-kata ancaman. Patuhi laporan saya atau awas di kapalan atau itu sebagai seorang penghukum. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sekolah, bisa dievaluasi. Oh, Bapak Ibu ini sebagai seorang apa biasanya? Apakah penghukum atau apa nanti bisa dilihat. Yang suka menjadi seorang penghukum itu nanti bisa dilihat. Kemudian yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi ada juga Bapak Ibu guru mungkin perkataannya dulu, misalnya sudah anak murid sudah melakukan salah, baru dikasih. Kemudian dia berkata, itu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat anak-anak itu menjadi dia merasa bersalah. Itu yang kedua, posisi dulu sebagai yang kedua. Penghukum yang kedua merasa bersalah. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Ada juga seorang guru yang care sekali dengan muridnya. Ya, akhirnya
akurat, itu memantau, tukang mengawasi, tukang menegakkan aturan dengan konsekuensi, itu pemantau posisinya. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Dalam pendidikan guru penggerak ini diusahakan kita itu harus sebagai seorang manajer, karena seorang manajer itu pasti akan memberikan solusi setiap ada murid yang bermasalah. Itu ada kata-katanya juga, biasanya kata-kata yang digunakan itu sebagai seorang manajer itu mungkin ada apa yang kita yakini. Kemudian ketika kamu menyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi memberikan sebuah solusi, itu manajer. Kemudian untuk membuat Bapak Ibu paham, ini ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisinya sebagai apa Bapak? Kalau ada ibu guru atau bapak guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, saya lihat di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah atau pembunuh? Membuat merasa bersalah. Itu biasanya dicontohkan dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya dengan mendekati murid, dengan berkata pelan. Itu posisinya sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa posisinya? Kamu menghukum. Nah, itu sebuah kata-kata verbal yang menyakiti. Jadi sebuah kata-kata yang menyakiti perasaan atau hati murid itu merupakan adalah sebagai seorang pembunuh. Kemudian yang nomor 3 itu adalah ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan si terbintang hari ini? Itu posisinya sebagai teman. Teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer. Karena posisi kontrol, di dalam posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kalau ditarik benang merah dari awal, itu yang pertama tentang motivasi perilaku. Sebaiknya kita itu menerapkan motivasi perilaku yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita tidak boleh melakukan hukuman ataupun penghargaan, karena efeknya ada efek negatifnya. Walaupun bisa, tapi mungkin persentase keberhasilannya sedikit saja. Ya. Jadi motivasi dalam diri, kemudian restitusi, tidak boleh menghukum, restitusi saja, tapi paling mentok konsekuensi. Nah. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Kalau memang tidak bisa sebagai manajer, ya paling tidak pemantau. Nah, di situ ada terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Nah, itu ada sebuah perbedaan antara identitas gagal itu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Kemudian teman, pemantau, manajer itu merupakan identitas sukses, tetap ada kekurangannya. Yang
paling baik adalah seorang manajer. Kemudian perbedaannya itu di situ bisa dilihat. Kemudian yang kelima itu ada keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Kemudian mungkin ada pertanyaan begini, kenapa keyakinan atau kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah, ya, tanpa melibatkan mungkin murid dengan orang tua. Nah, tapi kalau keyakinan dengan kesepakatan kelas itu yang dilibatkan semua warga sekolah. Kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, berarti guru dengan muridnya dilibatkan. Jadi nanti kita praktek di sini, biar nanti kalau di kelas bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Minimal kelas lah, belum sekolah. Mungkin ibunya juga pernah membuat ini di kelas. Tidak ada penjelasan itu. Iya. Biasanya kayak kelas sama dengan kesepakatan kelas. Iya, sama. Keyakinan kesepakatan itu hampir sama. Iya, dijelaskan kemarin. Iya, siap. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Jadi bersifat menghubung. Keyakinan kelas ini bersifat menghubung daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau nilai-nilai universal. Nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini kalau bisa 5 sampai 7 atau 5 sampai 9 saja, biar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nomor 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah, harus ditinjau. Misalnya pas kenaikan kelas, itu mungkin keyakinan kelasnya bisa ditinjau ulang. Kemudian untuk memahami lagi tentang keyakinan kelas, di sini ada contohnya. Mungkin ada murid, misalnya kita sudah membuat keyakinan, murid disuruh memberikan suatu masukan untuk keyakinan kelas. Di sini murid memberikan masukan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ini peraturan itu dan keyakinan kelasnya berjalan. Yang pertama tadi adalah merupakan kalimat positif, bentuknya nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu termasuk nilai kebijakan universal di posisi menjawab. Ini masuk dalam tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu masuk dalam nilai dilarang mengganggu orang lain, menghargai atau menghormati. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Menghargai bisa, menghormati juga bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Itu masuk dalam kesehatan. Bergantian atau menggiliran itu masuk dalam nilai tertib. Gunakan masker kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan.
Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Ini contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu guru nanti kita praktek sedikit. Nanti Bapak Ibu guru tuliskan tentang keyakinan di kelas ini pada saat kita berbagi praktek dari itu. Memang tadi awalnya di awal pembukaan tadi saya tidak melakukan sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas ini karena ini praktek ada materi keyakinan kelas. Ini ada apa ditulis di situ saya di setiap kelompok itu menuliskan dua saja Bapak Ibu. Dua saja keyakinan kelas. Selain dari ini. Iya bisa. Kalimatnya boleh panjang, boleh pendek. Keyakinannya. Keyakinan langsung keyakinan. Mungkin saya coba di sana mungkin. Kemudian ada lagi di sini ada kelompok 2 kelompok 3. Ini contoh usulan dari mereka. Nah, dari Hayu ini ada usulan dilarang buang sampah sembarangan. Tapi ini kurang apa yang buruknya. Dilarang bermati di kelas. Itu usaha dari mereka. Nanti dari usulan ini baru kita rangkum dari satu. Makanya dipilih yang sama itu dikelompokkan dulu, baru dibuat kalimat yang positif sesuai dengan nilai-nilai di persamaan. Nah, itu urutannya begitu. Juga saja untuk peraturan saat kita mengikuti ini. Praktek baik kita. Peraturan keyakinan di dalam kelas. Yang pertama, menghormati guru dan sesama teman kelas. Kemudian yang kedua, dilarang melakukan pengaduan di dalam kelas. Yang ketiga, dilarang di dinding ataupun meja. Satu dua saja. Dua saja. Ketemu dari dosis. Dua saja. Ini baru rancangan ini rancangan. Itu kayak ini. Ya, kelompok 2. Kalau dalam kelas, hari ini baru bermain dengan teman. Terus kalau sementara berdoa, tidak boleh bercerita dengan teman. Entah apa. Satu, menghargai teman yang belum selesai melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Terus yang kedua, tidak bermain di saat guru sedang menerangkan pelajaran. Siap saya. Menghargai teman yang belum selesai melaksanakan tugas. Yang belum selesai. Yang diberikan oleh guru. Yang diberikan oleh guru. Guru yang
tidak bermain di saat guru sedang menyerangkan pelajaran. Kita sumber main lagi ke sini. Nah, di situ terdapat usulan dari beberapa kelompok. Sebenarnya tadi satu apa ini membuat tayangan kelas pada saat sekarang ini, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini nanti kalau lebih bagus lagi sudah bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Harusnya tadi saat apa ini Workshop, ya. tidak ada yang pulang masuk. Tapi ini kayak anak. Tapi tidak apa-apa ini. Tertib yang ada konsekuensinya. Siswa tidak boleh membawa HP di sekolah. Konsekuensinya nanti disita. Tidak boleh membawa kendaraan. Tidak boleh merokok. Itu kayaknya lebih pada tata tertib sekolah. Untuk kalau kelas kan mungkin Betul sekali. tidak ke situ kan Bapak. Betul. Tapi kalau diterapkan dalam keyakinan kelas, kata-katanya seperti apa? Kalau dilarang merokok di dalam kelas, No smoking. dia tidak ada kata-kata Merokok dapat merusak kesehatan. Itu kayak kata-kata itu. Apa ya? bisa dipahami maksudnya Bisa juga sih. menjaga kesehatan atau tadi Oh, iya. ini kan masuk dalam tindakan kesehatan. Jadi bisa ditulis saja kita menjaga kesehatan. Nah, Ini kue ini. jadi dari kata-kata negatif dalam membuat keyakinan ke kelas. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelas kemudian menerapkannya. Jadi kita buat, kita sepakati, kita laksanakan bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan itu belum tentu kita buat bersama. Biasanya yang buat tidak sekolah sendiri. Sosialisasi belum tentu. Ya. Sebaiknya peraturan itu juga dibuat dan disosialisasikan ke orang tua. Biar nanti kalau ada konsekuensinya, orang tua sudah tahu. Oh, ternyata kalau anak saya melanggar begini, konsekuensinya begini. Jadi tidak memberontak lagi. Begitu saja. Kalau di kota kayaknya sudah Pak. Iya. Selalu disosialisasikan kepada guru. Jadi kalau ada sanksi, orang tua sudah tidak kaget. Jelas ya, Bapak Ibu ya, keyakinan kelas nanti bisa dipraktekkan sendiri di kelasnya masing-masing. Solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta dapat menjaga tulis yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tugas terakhir Bapak Ibu. Ada lima ya, sebagai teman, kemudian sebagai penghukum, sebagai apa lagi? Merasa bersalah, pemantau dan manajer. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Guru harusnya guru. Nah, di teks di sini itu guru itu melakukan posisi kontrol di posisi apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Atau apakah sebagai manajer? Atau sebagai pemantau? Nah, nanti bisa dilihat. Baca-baca dulu. Baca dulu. Baca dulu banyak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Andi? Andi itu melakukan kesalahan yang di tes itu. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Apakah kesenangan? Apakah bertahan hidup? Atau yang lain? Kemudian yang nomor 3, apa yang dikatakan dulu dalam tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu misalnya tahapan menstabilkan identitas itu pada saat guru memberikan pertanyaan seperti apa atau pada kalimat seperti apa gitu. Kalimatnya di situ tuh apa? Yang nomor 4, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang Anda lakukan? Apa
apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada ibu-ibunya. Kita tulis di belakangnya itu saja. Sambil menikmati teh. Apa nomor satu? Nomor satu. Dia termasuk manajer di dalam sekolah atau dalam kelas. Iya. Mau baca kelas. Yang kedua, oh satu saja. Satu saja. Jadi Dia nafsu. posisi dari siapa ini tadi? Bapak Joko. Ya. Bapak Joko. Posisi dari Bapak Joko. Ya. Bapak Joko. Kelompok satu menjawab sebagai seorang manajer. Iya. Jadi pokoknya Sama. jadinya hebat. Berarti ini sudah memahami dari teks deskripsi. Kemudian nomor 2 dari kelompok 2. Kesenangan. Ada yang setuju atau mungkin menggunakan senang ya? Betul ya? Kalau saya bertahan hidup, kan kelompoknya bertahan hidup. Tadi dari mana? Kata-katanya. Bukan berarti kesukaan ada untuk ketahanan hidup. Itu tulisnya bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang benar adalah kesenangan ya? Nomor 3. Salah itu. Ini yang di dalam ini toh. Iya, di dalam Jadi kalau ini yang itu Pak Joko, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Oke, betul ya? Iya, betul. Silakan, bagaimana? Kalau dari tindakannya apa? Kali dan silakan. Belum. Kalau kedua, apa yang Belum. dilakukan Pak Mario? Kata-kata Kata-kata yang diucapkan. diucapkan untuk apa ini dalam ada tindakan itu yang seperti apa di dalam kalimat itu? Itu mungkin ada kelompok 2. Iya, oke. Ya, Bagus. untuk menstabilkan identitas itu Bapak kesini bukan untuk mencari siapa yang salah. Terus untuk validasi tindakan, menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Iya. Terus untuk menanyakan keyakinan, ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan menilai ibu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Iya, bagus. Jadi ini sudah memahami semua ya. Sudah. Semoga apa yang saya Ini juga sama. bagikan tentang pemahaman konsep budaya positif ini Bapak Ibu guru bisa memahami dan menerapkan di dalam. Amin. Kemudian yang terakhir, Yang terakhir kelompok 1 dan minta maaf. yang terakhir itu refleksi diri. Iya. Nah, refleksi itu adalah bisa menggunakan beberapa tahapan atau di sini saya pakai metode 4P saja, peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Nah, nanti sebenarnya setiap kali pembelajaran kita juga harus melakukan refleksi. Setelah apa pada muridnya, ya, maksudnya muridnya bisa melakukan refleksi pada saat kita memberi pelajaran. Seperti peristiwa, dari peristiwa ini bisa diisi dari awal ketakutan. Mungkin peristiwanya yang pertama itu mas, dan berapa kemudian materi apa yang dilakukan itu peristiwa. Dan perasaan pada saat mengikuti pembelajaran. Mungkin sedihnya atau apa, bosannya atau apa itu bisa direfleksikan. Dan pembelajaran apa yang didapatkan dari pelajaran hari ini. Kemudian yang takut itu perubahan, jadi keinginan perubahan apa yang akan saya lakukan ke depan. Itu refleksi itu seperti itu. Jadi contoh saja.
karena jam sudah 2 jam. Iya, Pas sekali. Pas 2 jam. Pas 2 jam. Tadi Pak bilang 2 jam ya pas. Kemudian yang terakhir dari Terakhir. yang terakhir dari saya tarik benang merahnya dari awal sampai akhir. Iya. Yaitu kita harus bisa menerapkan atau menanamkan budaya pulang. Nah, cara menumbuhkan atau menanamkannya bagaimana? Itu yaitu yang pertama itu menumbuhkan motivasi pada diri murid itu sendiri, atau menumbuhkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan dari motivasi eksternal lain, bukan dari karena takut atau hubungan, bukan karena ingin menghargai, tapi harus kita tanamkan motivasi dalam diri murid itu. Kemudian yang kedua, membuat atau menyepakati keyakinan kelas bersama murid. Ketiganya, memahami juga dasar murid. Jadi setiap kali ada masalah harus kita dialog dulu dengan murid apa sebenarnya kebutuhan apa yang mereka mau sampaikan. Kemudian yang keempat itu memposisikan diri sebagai manajer. Kalau kita sudah pemantau saja. Yang kelimanya itu melakukan restitusi dengan tahapan segitiga. Tapi dalam tahapan segitiga restitusi, kalau masalah itu tidak terlalu berat, bisa menggunakan dua tahapan saja. Tidak harus tiga-tiganya, tidak harus. Kemudian restitusi tidak harus selalu dilakukan pasangan murid melakukan kesalahan. Dengan saat pembelajaran ada murid sendiri, restitusi dulu. Itu juga dilakukan setelah pembelajaran sudah bisa. Tinggal lihat situasi tadi. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Tidak. Memastikan bisa. Mungkin kurang apa-apa, kurang makan. Ada. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya telah mendatang di praktik baik saya tentang segitiga dan segitiga, tentang budaya positif di sekolah. Kemudian Untuk mengakhiri praktek baik ini, marilah kita berdoa. Tadi Islam sudah ini. Sekarang dari SD. Ya. Bagi guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya akan mengikuti dengan doa penutup. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya yaitu agama Protestan, dan Bapak Ibu guru yang berkeyakinan beda dengan saya dapat menyusul. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada Tuhan, di mana di kesempatan sore hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Semoga kegiatan di kesempatan sore hari ini dapat berguna bagi kami dan semua. Bapak yang baik, terima kasih atas makanan hidangan yang sudah disediakan oleh guru SMP untuk kami makan dan minum di sore hari ini Tuhan. Semoga menjadi energi positif yang baik bagi kami. Bapak dalam kerajaan surga, di kesempatan sore hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing itu. Tuhan kami, jadilah kami, lindungi kami, supaya kami semua kembali di perjalanan kami, di tempat tinggal kami masing-masing dalam keadaan sehat atau sabar. Inilah doa kami di kesempatan sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Kudus, hamba berdoa haleluya. Ya, terima kasih Ibu Guru. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan saya atau apa yang snack yang kurang ini
kosong. Siap gerak. Duduk siap gerak. Dulu siap gerak. Kita belajar. Izinkan saya dulu. Dengan saya lain tahu, Tidak. tahu, tahu. Apa itu peraturan sekolah? Memakai baju seragam lengkap. Nah, itu contohnya. Tuh, yang lain. Dia pakai apa nih? Nanti datang di sekolah dulu. Ayo. Dengan datang harus waktu. Iya, terus kemudian dari sini keyakinan kelas itu bisa kita ambil dari hal-hal yang positif. Contohnya apa? Menyapu Nah, menyapu atau membuang sampah pada tempat nah, seperti itu. Nanti Pak Guru di sini Pak Guru mau kalian setiap orang atau setiap siswa menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas kalian masing-masing. Siap. Jadi nanti ditulis. Iya, Pak Guru. Saya tidak boleh ini. Terus Pak depannya ya satu. Terus Dua. depannya dua. Satu. Terus Satu, Pak Guru. Dua. dua. tiga, Tiga. satu. Iya. Terus Dua. Satu. Satu. nah, Dua. ada sini. Dua. Dua sana belakang sana. Tiga sini depan. Tiga depan sini. Tempel ya. Misalnya tidak muat ini bisa ditempel. Tempel lapis tuh. Lapis dua. Double. Double. Nanti di Tulis nama. iya, tulis nama. Tulis nama ya. Iya. Dikit-dikit saja. Nanti kan kalau tidak Yus, Mama. tulis ke bawah, tulis ke bawah dulu. Kelompok satu. Pak Guru tak ada kelompok lain. Jadi Pak Guru Ini saya di situ. Kalau di kelas itu tidak boleh kenal. Terus pengataannya kalian tidak boleh ngapain gitu. Aku katanya sih kelompok berapa ya? Kelompok satu. Kelompok satu buat tanya. Nama Dodo, baru tulis apa? pada kelompok kok. Ini tulis kelompoknya di sini. Tulis kelompok di sini. Bagus, Nanti tempelnya di sini. Di sini tulis kelompoknya, baru ini nanti tempel di sini. Nah, iya. Oh, Pak Guru ada di Masih kelompok ya? kita Pak Guru ada terus kelompok. Coba. 5 menit lagi. Begini, bukan ini sebelum saya ini Jangan batur di sini, kita pelan-pelan. hampir dekat. Pak Guru,
Sudah baik, bila Pak Guru itu nama saya. Tulis satu sudah. Kelompok dua ini sudah nih. Bagus. Lihat. Umi kau pegang dulu. Pegang aja. Kelompok satu mana kelompok satu? Ya, Pak Guru. Bukan maksudnya ya, Pak. Weh, kamu Kamu duduk sana semua dulu. Kelompok satu. Oh ya. Kelompok satu maju dulu. Kelompok satu maju. Sekarang kelompok satu kalian baca. Oke, dengarkan. Jadi nanti coba kalian baca sendiri apa yang kalian tulis, keyakinan apa yang kalian tulis, dibaca satu-satu sesuai tulisannya. Ya, saya nanti Jusman dulu. Jusman baca punya Jusman dulu. Mematuhi perintah guru, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh melawan guru. Oke. dilarang buang sampah, dilarang buang sampah di kelas. Mana harus? Kita buat. Ini kan masih ada yang kalimat negatif, kemudian kita harus jadikan kalimat yang positif. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu harus kita hilangkan. Misalnya menjaga kebersihan. Salah satunya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Kita lihat satu-satu dulu, baru kita rumuskan biar lebih menjadi terperinci, biar mudah diingat. Ya. Ini yang kalian buat sendiri, nanti kalian harus patuhinya sendiri. Sopan. Baik, sopan, dan santun. Kemudian dari kelompok 2, tidak boleh buang sampah di kelas, tidak boleh memaki di kelas, memaki tadi. Dari kelompok 2, Afdan. Tiga ini nomor 1. Oh, 1. Ini ya. Nomor 1. Abdullah. Jangan kau mulai dulu, guru dan doa jangan pilih. Nanti nomor 3. Coba. Dulu ya kan. Kalau Umi, guru itu senang. Yang ada. Pagi. Semangat tetap luar biasa. Pak Guru bisa pilih untuk kelas 1, Pak Guru? Iya, bisa. Aja.